Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafi Fadil dengan MPMG 1024005. Di sini saya akan membuat tugas video dari proyek basis data lanjut yang diasdoskan oleh Mbak Dosi dan Mbak Dinda. Mungkin langsung saja kita ke tugasnya. Yang pertama itu adalah soal 1, buat sebuah database bernama DB Toko, lalu buat tabel TB produk yang berisi ID produk, nama produk, kategori, harga, stok, dan email supplier. Masukkan minimal 5 data produk dan tampilkan seluruh data. Baik, langsung saja kita membuat dulu database-nya. Baik, di sini saya sudah membuat database-nya. Langsung saja kita jalankan database-nya dan langsung kita gunakan. Kemudian kita membuat tabelnya. Kemudian nama produk dengan tipe varchar dengan maksimal jumlah data 100. Kemudian kategori dengan ini ya varchar, kita buat 50. Kemudian ada harga. Di sini harga kita menggunakan apa namanya, ini ada desimal 10/2,2. Kemudian stok dengan tipe data integer dan email dari supplier dengan tipe varchar berjumlah 100. Oke, kemudian kita memasukkan datanya dengan kode don't query insert into. TB produk mungkin di sini kita ngambil temanya itu toko elektronik ya. Mungkin pertama ada laptop. Mungkin kita ke
atau ada aksesoris ya, top, kemudian nama ya, kita di produk dulu ya, produk 1, kemudian namanya laptop, kategorinya elektronik, kemudian harganya mungkin kita buat 100.000, sejuta, 10 juta ya, koma 0 salah ya. Kemudian setelah itu kita bikin 10, kemudian email dari supplier, laptop at supplier.com. Karena di sini kita disuruh 5, maka kita mungkin kita bakal copy dulu untuk membuat 5 dari ini ya, kemudian kita tinggal ganti-ganti saja. Mungkin di sini, karena kita ada kategori, mungkin kita di sini bakal lebih random, tidak yang saya seperti sebutkan sebelumnya. Mungkin di sini bisa kita tulis kursi, kemudian kategorinya itu perabotan, mungkin harga kita jadikan 750 mungkin, dengan stop 150. Untuk email kita jadikan kursi @gmail@supplier.com. Kemudian di 3 kita buat mungkin microwave elektronik dengan harga mungkin kita tulis 2,3 juta, dengan stok mungkin kita tulis 6. Nah di sini microwave, kemudian mungkin di sini kita buat mungkin vas bunga kali ya. Teranya aksesoris. Dan harganya di sekitar 40.000 dengan jumlah stok 200. Kita vas. Dan nomor 5 mungkin kita bikin mungkin kita buat Indomie kali ya. Nah tipenya adalah makanan, harganya kita buat 3.000. Oke.
15.000 kita bikin. Dan oke, kemudian di perintah kita diperintahkan untuk menampilkan seluruh data ya. Sebelum itu kita jalankan terlebih dahulu untuk creatable belum kita jalan dulu creatable ya, dan kemudian baru kita jalankan itu ya. Nah, untuk menampilkannya di sini kita menggunakan select from tp underscore product. Oke. Kita langsung jalankan. Nah, di sini sudah tertampil data dari yang kita masukkan tadi. Itu yang pertama ada laptop dengan kategori elektronik, harga yang 10 juta, stok 10, dan email sebagai berikut. Dan juga yang lain-lain, ada kursi, microwave, dan Indomie. Mungkin kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 2. Kemudian urutkan berdasarkan harga dari yang termurah ke termahal dan sebaliknya. Setelah itu tampilkan hanya produk yang memiliki stok kurang dari 10. Oke. Untuk yang pertama itu untuk mengurutkan itu kita pakai kita menggunakan yang namanya maaf, begini kita pakai itu pakai ASC dan juga DSC. Saya lupa singkatannya itu apa, tapi untuk query yang sendiri itu hampir sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama kita melakukan select terlebih dahulu untuk kita memilih tabel yang ingin kita tuju. Di sini kita menggunakan select from tb product. Nah, kemudian di sini kita menggunakan perintah yaitu order by. Kita order by itu di kolom harga. Nah, untuk dari yang terendah terlebih dahulu itu kita menggunakan ASC. Langsung saja kita jalankan. Nah, dia mengurutkan dari yang terendah sampai yang termahal. Nah, kemudian kita di sini untuk mengurutkan yang dari termahal ke yang terendah, kita menggunakan kode yang sama, tapi di sini diganti dengan DSC. Langsung saja kita jalankan. Nah, kalau menggunakan DSC ini kita mengurutkannya itu dari yang termahal, dari tabel harga. Jadi di sini query itu kita menggunakan yang pertama itu ada menggunakan select from untuk memilih tabel yang ingin kita tuju. Kemudian ada order by, yang dimana order by ini bakal mengurutkan dari tabel yang kita ambil, yaitu di tabel harga. Nah, kemudian ada ASC atau DSC, yang mana itu ASC itu mengurutkan dari yang terendah dan DSC itu menggunakan dari yang tertinggi. Nah, untuk menampilkan stok yang kurang dari 10, di sini kita menggunakan query where. Jadi itu sama seperti sebelumnya, pertama kita menggunakan yang sama seperti sebelumnya. Nah, yang pertama kita menggunakan select from dulu untuk mengambil tabel yang kita inginkan. Kemudian dengan query where, yang dimana where ini kayak apa ya, dengan kondisi stoknya itu kurang dari 10. Oke, langsung saja kita jalankan.
Oh maaf. Nah ini kita menampilkan dari tabel sebelumnya, itu tabel yang kurang dari 10. Nah di tabel kita sebelumnya yang hanya apa yang stoknya itu kurang dari 10 itu cuma satu, itu di nomor 3 dengan nama nama produk itu microwave, kategori elektronik, harga sebagai berikut, stoknya 6. Jadi query ini yang dimana menggunakan uh, perintah where atau kayak kondisi seperti itu. Jadi kondisi dari tabel stok itu kurang dari kolom stok itu kurang dari 10, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah mungkin kita lanjut ke nomor 3, yaitu tampilkan jumlah produk berdasarkan kategori. Lanjutan dengan menampilkan harga tertinggi dari seluruh produk dan berdasarkan total dari keseluruhan stok yang tersedia. Nah ini sama seperti sebelumnya, hampir mirip tapi agak berbeda. Nah di sini kita tetap menggunakan perintah select terlebih dahulu, yang dimana kita di sini kita pertama itu menampilkan jumlah produknya, jumlah produk berdasarkan kategori. Jadi kayak total dari keseluruhan produk dari kategorinya. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Pertama kita ambilkan dulu kolom kategori dengan perintah count. Di sini kita mengambil semua as jumlah underscore produk. Kan kalau sebelumnya langsung select bintang from. Nah di sini kita menggunakan sebelum select from kita menggunakan perintah-perintah di tengah seperti yang saya tuliskan tadi. Itu ada kategori count itu jumlah keseluruhan, dan jadi kayak terus kemudian kita menggunakan as, yaitu kayak membuat tabel baru, kolom baru dengan jumlah produk, dengan nama jumlah produk. Nah di sini kita mengambilnya dari from itu dari tb produk. Nah kemudian di grup menggunakan grup by kategori, langsung saja kita jalankan. Nah jadi seperti yang dibilang sebelumnya, kalau di perintah tampilkan jumlah produk berdasarkan kategori, yang pertama itu kita menggunakan select. Di sini select kita mengambil dari kolom kategori, kemudian di count, dijumlahkan berdasarkan kategorinya per kategori, kemudian dibuatkan membuatkan kolom baru menggunakan as, terus kita ambil dari tb produk, terus kita group by dengan kolom kategori. Ini kita lanjut ke yang selanjutnya, itu menampilkan harga tertinggi dari seluruh produk. Itu mengambil data tertinggi, harga tertinggi dari tabel produk, tb produk. Jadi kita tetap menggunakan select dengan ini ya max. Nah di sini kita mengambil kolom harga, kemudian kita membuat kolom baru dengan nama harga underscore tertinggi. Kita ambil dari tb underscore produk. Nah langsung saja kita jalankan. Nah itu harga tertinggi dari harga tertinggi dari tabel kita. Jadi
select max itu mengambil yang paling tinggi di kolom harga dan kemudian membuat uh, kolom baru bernama harga tertinggi dari TB produk. Nah, untuk yang jumlah kita hampir sama seperti yang di harga tertinggi ya, tapi yang di sini kita mengganti dengan sum. Kemudian kita ambil dari kolom stok. Nah, total stok. Nah, bedanya sum dengan count tadi itu, kalau count itu per baris. Jadi kalau misal kategori ini ada berapa, kemudian kategori yang satu aksesoris ada berapa. Nah, kalau sum itu keseluruhan. Jadi contoh kita di sini menggunakan stok. Jadi stok dari keseluruhan tabel produk ini itu berapa. Nah, jadi hasilnya nanti bakalan menunjukkan maaf, saya lupa lagi. Bakal menunjukkan keseluruhan dari stoknya. Jadi total stok dari tabel yang kita buat tadi itu ada sekitar 1266. Oke, itu untuk nomor 3. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Tampilkan nama produk dan status stok menggunakan if stok 10 tersedia, selain itu stok terbatas. Nah, di sini kita menggunakan if yang seperti dijelaskan di soal. Nah, yang mana di sini kita pertama kita menggunakan select terlebih dahulu seperti sebelumnya. Kemudian nama kita mengambil dari nama produk. Kemudian kita jadi berbeda dengan select titik biasa. Kalau kita menggunakan select bintang biasa itu kan kita mengambil keseluruhan dari tabel, tapi di sini kita hanya mengambil beberapa kolom dari tabel. Nah, yang pertama kita ambil itu ada nama produk, kemudian kita mengambil tabel stok, tapi di stok ini kita menggunakan if. Jadi if nya adalah kalau stok di kolom stok itu lebih dari 10, maka akan menampilkan tulisan tersedia. Tapi jika kurang dari 10 atau sama dengan 10, maka tulisannya adalah stok terbatas. Nah, tulisan ini kita munculkannya di mana? Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita menggunakan perintah as, yaitu membuat kolom baru dengan nama. Di sini kita membuat namanya itu status stok. Jadi if dari stoknya itu bakal tampil ke kolom satu stok. Di sini kita mengambil dari tabel TB produk. Oke, langsung kita jalankan. Nah, di sini kita sudah terlihat nama di sini ada nama produk, status dan status stoknya. Laptop itu stok yang terbatas, kursi itu tersedia, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kalian di sini bakal saya tambahkan lagi itu, mungkin di sini bakal saya tambahkan stok. Jadi selain nama produk dan status produk stok ya, di sini bakal menampilkan juga stok dari barangnya. Jadi bakal terlihat jelas gitu. Ada nama produk, kemudian ada stoknya dan juga ada status. Tapi karena kita di sini mengikuti soal, maka stoknya bakal saya hapus kembali. Sini hanya menampilkan nama produknya dan status dari
status stok dari produk tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor 5. Maaf ya. Nah, di sini perintah dari nomor 5 itu adalah membuat view bernama produk underscore view. Tampilkan isinya itu tampilan perintah pembuatannya, selalu hapus view tersebut. Jadi di sini kita bakal membuat view itu kayak apa ya? Kita membuat mungkin kita langsung saja ke pembuatannya. Yang pertama kita membuat seperti tabel dan database. Di sini kita menggunakan perintah create. Di sini kita membuat view produk vw atau view as select nama produk, kategori, harga, stok. From table produk. Nah, di sini di query ini kita akan membuat sebuah view yang mana view ini akan menampilkan kolom-kolom dari tabel tabel produk, yang dimana ini hanya menampilkan select kolom-kolom tertentu yang kita telah tentukan. Nah, mungkin di sini kita menggunakan select kembali untuk menampilkan dari view ini. Jadi select titik from produk underscore vw. Nah, produk ini belum kita jalankan terlebih dahulu. Nah, hampir sama, tapi di sini perbedaannya itu di sini kita itu hanya menampilkan kolom-kolom tertentu saja yang ingin kita tampilkan. Jadi biasanya query-query ini tuh biasanya digunakan untuk misalnya kayak admin, dan misal di suatu website itu ada dua kategori, itu ada dua pengguna, itu ada user dan admin. Nah, di sini biasanya admin itu menjangkau seluruh data, sedangkan user itu hanya menjangkau beberapa data yang diperbolehkan. Nah, sama seperti view ini. Nah, di sini juga kita disuruh tampilkan perintah pembuatannya. Jadi itu kodenya itu show create view produk. Nah, ini di sini kita menampilkan view apa yang telah kita buat. Nah, di sini kita telah membuat satu view yang dimana itu adalah produk VW. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soalnya kita harus menghapus lagi view yang telah kita buat. Cara gimana? Itu sama seperti biasanya, itu menggunakan query drop produk score VW. Nah, di sini telah kita hapus. Kemudian kita coba lihat di output ya, kalau kita itu gagal menjalankan create view-nya, karena emang kita itu telah menghapus dari view-nya itu sendiri. Jadi ya seperti itulah. Mungkin itu saja video saya kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan maaf juga nanti tadi ada
beberapa gangguan. Uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.